Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alfian Yulianti. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Aplikasi dengan dosen pengampu Ibu Ratnawati Eskom M.Kom. Kami dari semester 4 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Berikut judul yang kami angkat dalam proyek ini yaitu Rancang Bangun Sistem Penggajian Sekolah Berbasis Web di MI Matlahul Huda Cikande Karawang. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama perkenalan anggota kelompok, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada maksud dan tujuan, keempat ada metode penelitian, yang kelima ada ruang lingkup, yang keenam ada pembahasan proyek, dan yang terakhir ada penutup. Ini nama kelompok 8. Yang pertama ada Umun Munawaroh dengan NIM 11245, yang kedua ada Azizah dengan NIM 11247, dan yang ketiga ada saya sendiri Alfiani Wijayanti dengan NIM 11297. Baik, lanjut saja ke pembahasannya. Bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dalam era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi informasi menjadi suatu alat yang luar biasa kemanfaatannya bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan. Nah, dengan teknologi informasi yang semakin canggih, maka sebuah sistem informasi yang dihasilkan juga akan memiliki kecepatan dan keamanan yang lebih jika dibandingkan dengan sistem informasi tahun-tahun sebelum sekarang ini. Hingga saat ini tidak hanya perusahaan besar yang memanfaatkan teknologi informasi, bahkan home industry pun ikut berkecimpung dalam penggunaan teknologi ini. Selain itu, manfaat real yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, saat ini masyarakat bisa melakukan proses jual beli tanpa harus memiliki produk sendiri, bisa disebut dengan dropship. Nah, dengan adanya komputer dan jaringannya akan memberikan manfaat bagi seluruh manusia untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan bidang masing-masing. Bahkan dalam bidang usaha, komputer memiliki peran yang sangat besar dalam proses pendukung pengambilan keputusan. Di dunia pendidikan pun komputer menjadi salah satu andalan untuk memproses data-data yang ada di sekolah. Misalnya Sekolah MI Matlahul Huda Cikande Karawang ini adalah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dalam bidang pendidik berdasarkan asas otonomi dan tugas pendidikan. Ini adalah tugas tujuan dari pendidikan diantaranya yaitu yang pertama membangun sistem pembelajaran karyawan, yang kedua adalah memberikan pengetahuan mengenai cara mengimplementasikan aplikasi sistem penggajian karyawan pendidikan di Karawang menggunakan metode waterfall. Dan yang ketiga ada memberikan kemudahan karyawan bagian administrasi MI Matlahul Huda Cikande Karawang dalam penghitungan gaji dan laporan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi yang lebih baik. Sedangkan tujuan pembuatan proyek ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Aplikasi di Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Diagram penggajian. Nah, di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama ada tata usaha, kedua ada buruh, yang ketiga ada kepala sekolah. Dan di sini terdapat beberapa simbol yang berbentuk opal ini adalah
Use case ini merupakan fungsi yang disediakan oleh sistem untuk saling bertukar pesan antara UML dan aktor. Dan untuk yang berbentuk garis ini dinamakan asosiasi, dan asosiasi ini memiliki fungsi untuk berkomunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi. Nah, di sini ada tata usaha menyediakan buku daftar absensi kepada guru, dan guru mengisi daftar absensi, memberikannya kepada tata usaha, dan tata usaha merekap absensi kepada kepala sekolah, dan tata usaha menghitung gaji, lalu tata usaha melaporkan gaji kepada kepala sekolah, dan setelah itu tata usaha menselip gaji kepada guru. Baik, kenalkan nama saya Aziza dengan NIM 11257. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yang dimana mengenai tampilan activity diagram absensi dan penggajian guru pada NI Malahuda Cikande. Sebelumnya, activity diagram adalah diagram aktivitas yang menggambarkan sebuah aktivitas dan sebuah sistem atau proses bisnis dalam sistem itu sendiri. Di sini terdapat menu tata usaha, guru, dan kepala sekolah, yang dimana terdapat simbol lingkar hitam penuh atau star point yang berarti memulai sebuah aktivitas, dan lingkar tidak penuh atau end point yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah aktivitas pada activity diagram. Di sini tata usaha menyediakan buku daftar absensi kepada guru, dan guru mengisi daftar absensi dari guru kembali ke tata usaha. Tata usaha menerima absensi yang sudah terisi 1 bulan full, dan tata usaha membuat rekap absensi dan menghitung gaji guru. Jika benar, tata usaha membuat laporan gaji dan menyerahkan ke data guru, dan jika salah, kembali lagi untuk menghitung gaji, dan data benar akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk memeriksa dan menyetujui laporan. Dari kepala sekolah menyerahkan kembali kepada tata usaha atau bendahara di sini untuk membuat slip gaji. Setelah proses itu selesai, tata usaha menyerahkan kembali slip gaji kepada guru itu sendiri. Untuk selanjutnya, di sini terdapat activity diagram prosedur rekap absensi guru, yang dimana terdapat guru, bendahara, dan kepala sekolah. Guru memulai untuk menandatangani daftar absensi setiap kali masuk, dan bendahara merekap absensi guru, lalu penghitungan absen. Setelah penghitungan absen, bendahara menyerahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menerima rekap absensi, lalu kembali ke bendahara untuk pengarsipan rekap absensi. Selanjutnya yaitu activity diagram prosedur penghitungan gaji guru, yang dimana bendahara merekap absensi guru honorer. Setelah itu menghitung gaji guru honorer berdasarkan jam, yang selanjutnya membuat data gaji guru honorer, yang selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah untuk menerima data gaji guru honorer. Yang ketiga, activity diagram prosedur pembayaran gaji, yang dimana bendahara itu sendiri memulai dengan merekap absensi. Setelah itu membuat slip gaji dan diserahkan kepada guru untuk menerima slip gaji.
Setelah menerima gaji, guru mendatangani tanda bukti penerimaan gaji. Setelah itu, guru menyerahkan kembali kepada bendahara untuk mengarsipkan data. Yang keempat, activity diagram prosedur pembuatan laporan, yang dimana bendahara membuat laporan penggajian. Setelah itu menyerahkan kepada kepala sekolah untuk menerima laporan penggajian setelah data itu benar, dan kepala sekolah itu menyerahkan kembali kepada bendahara untuk pelaporan yang harus diarsipkan untuk buku tahunan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mun Munawaro dengan NIM 11275. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang desain. Penulis membuat desain sebelum dibangunnya IRD, LRS, class diagram, sequence diagram, deployment diagram, dan komponen diagram. Di bawah ini desain perancang seorang penulis menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram untuk memudahkan dalam menganalisis database dengan menghubungkan antara data yang berkaitan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan satu relasi. Di sini terdapat beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol persegi panjang, yaitu untuk mengatakan himpunan entitas. Untuk selanjutnya yaitu simbol elips untuk mengatakan atribut yang berfungsi mengatakan relasi, simbol buah ketupat untuk mengatakan himpunan relasi. Simbol garis yaitu adalah penghubung antara entitas atau relasi dan atribut. Selanjutnya yaitu Logical Record Structure atau LRS. Penulis merancang IRD dan setelahnya yaitu selanjutnya adalah membuat Logical Record Structure atau LRS yang mentransformasikan IRD ke LRS melalui proses kardinalitas. Di sini terdapat ada 5 tabel. Yang pertama adalah tabel guru, absen, jabatan, gaji, laporan. Lalu selanjutnya yaitu tampilan class diagram, di mana class diagram ini adalah untuk menunjukkan struktur dari aplikasi yang sudah dirancang oleh penulis agar lebih memahami gambaran umum aplikasi yang telah dibuat oleh penulis. Selanjutnya yaitu quest diagram, di mana quest diagram ini yang penulis buat untuk menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan dengan penggambarannya melalui pesan-pesan yang dikirim dan diatur berdasarkan waktu. Terdapat 3 aktor dan 2 tabel. Yang pertama adalah aktor tata usaha, aktor guru, dan aktor kepala sekolah. Dan 2 tabel itu adalah tabel absensi dan tabel gaji. Selanjutnya adalah development diagram. Diagram development atau development diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Berikut adalah contoh dari development diagram sebagai berikut. Development diagram terdiri dari 3 page. Yang pertama adalah page di table aplikasi pengajian DMI Matlaul Huda Cikande. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi dari rekan saya mengenai implementasi, yang dimana implementasi ini bertujuan untuk menentukan keluaran implementasi tersebut berupa tampilan-tampilan, layar, dan juga format frekuensi laporan yang diperlukan. Untuk melihat tampilan tersebut, berikut akan saya demonstrasikan supaya kita tahu keluaran apa saja yang terdapat pada aplikasi yang sudah kami buat dari awal sampai akhir. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke aplikasi itu, kita terlebih dahulu mengaktifkan Apache dan MySQL pada aplikasi XAMPP. Setelah diaktifkan, kita masuk ke Visual Code. Nah, di sini sudah terdapat ini. Untuk membuka aplikasi tersebut di web, kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengklik PHP Artisan. Setelah itu kita enter. Nah, di sini terdapat link untuk mengakses
aplikasi yang kita buat sebelumnya di browser. Kita copy, kita masuk ke link ke browser. Nah, di sini terdapat menu awal yaitu email. Kita terlebih dahulu memasukkan email yang dimana email tersebut admin@gmail.com, dan untuk kata sandinya sendiri yaitu angka 123456789. Lalu kita klik menu masuk untuk login. Nah, di sini terdapat menu dashboard, master data, yang dimana diisi dengan data jabatan, data guru, lalu data absensi, dan data gaji dan menu keluar. Nah, sebelum itu kita coba menu jabatan. Nah, pada menu jabatan ini sendiri terdiri dari nama, gaji pokok, tunjangan. Nah, coba kita menambahkan data terlebih dahulu. Misalkan tambah nama, jabatan itu kata kepala sekolah. Untuk gaji pokok sendiri yaitu 1.200.000 dan tunjangan itu sebesar 200.000. Nah, lalu data tersebut bisa di sini juga kita dapat menghapus atau mengubah data ini sendiri. Nah, yang kedua, data guru. Nah, di sini terdapat data guru di mana ada nama, jenis kelamin, nomor HP, jabatan, gaji per jam. Di sini jika semisal admin ingin menghapus atau mengubahnya bisa. Kita coba kasih contoh untuk mengubah. Karena dengan jenis kelamin perempuan dengan nomor HP 08 dengan gaji per jam 20.000 dengan jabatan bermata pelajaran submit. Nah, setelah kita menambahkan data guru yang kita input langsung tertera pada menu guru. Selanjutnya data absen. Di
sini kita coba kembali lagi dengan semisal guru, mata, bulan. Ini jumlah per hari, jumlah per bulan. Lalu nah, setelah itu kita coba menu data gaji. Coba bulan Juni jabatan di sini kita berhasil mencetak data gaji. Coba kita klik cetak untuk melihat slip gaji dari guru tersebut. Nah, di sini langsung tertera slip gaji dari guru itu sendiri dengan nama Karnata, jenis kelamin perempuan, dengan jabatan pelajaran, nomor HP, dan deskripsi gaji pokok Rp1.200.000 dengan tunjangan Rp200.000 dengan gaji per jam kali jumlah per jam tuh 20.000 dikali 24 jam dalam 1 bulan, total yaitu 480.000 dengan bonus 0. Jadi total keseluruhannya semuanya yaitu Rp1.880.000. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu PowerPoint. Di sini ada bab 4 yaitu bab penutup, di mana kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan perumusan masalah yang telah kami lakukan, dan disimpulkan bahwa sistem absensi dan penggajian guru yang berjalan saat ini menggunakan sistem semi terkomputerisasi, yaitu proses absensi dicatat pada buku daftar absensi dan penghitungan rekap absensi serta penghitungan gaji dihitung secara manual, sedangkan pembuatan laporannya menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, sistem absensi dan penggajian guru yang berjalan saat ini belum mempunyai tempat penyimpanan data yang aman dan baik, sehingga data-data berupa laporan, absensi, dan gaji bisa hilang yang mengakibatkan laporan yang dibuat tidak sesuai dengan data yang sudah ada. Yang ketiga, saat ini belum terdapat aplikasi sistem absensi dan penggajian guru di MI Mata Huda Cikande, Karawang. Maka penulis mengusulkan aplikasi sistem absensi dan penggajian guru berbasis web yang terintegrasi antara aktivitas absensi dan penggajian yang dapat mengurangi tingkat kesalahan perhitungan absensi dan gaji, membantu mempercepat dalam hal penyusunan rekap absensi dan penggajian, serta dapat mencegah hilangnya data-data penggajian yang disebabkan karena banyaknya transaksi yang dilakukan setiap harinya, terutama untuk kegiatan absensi harian guru. Yaitu selanjutnya saran di mana sistem absensi dan penggajian guru ini tidak terlepas dari kelemahan, maka untuk meningkatkan dan memaksimalkan aplikasi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut. 1. Sistem perlu dikembangkan dengan memberikan notifikasi indikator untuk setiap guru yang absensinya baik dan kurang baik, sehingga tingkat kedisiplinnya guru dalam hal proses absensi dapat terpantau dengan baik. Yang kedua, untuk proses absensi sebaiknya menggunakan cara absensi yang lebih mudah dan praktis seperti penggunaan teknologi smart card, face recognition, dan sebagainya. Yang ketiga, perlu ditambahkan fitur backup
data serta otomatis agar meminimalkan kerusakan dan kehilangan data. Yang keempat, belum adanya ekspresi password untuk tingkat keamanan sistem, sehingga perlu ditambahkan ekspresi password dan sistem security lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.